Baiklah, saya di sini akan menjelaskan hukum pidana adat yang ada di Pulau Enggano, yaitu Kikono. Kikono ini merupakan hukum yang mengatur tentang kehidupan sosial, termasuk sengketa lahan, perkawinan, warisan, kemudian pelanggaran norma, serta pengelolaan alam. Sistem hukum adat ini merupakan berasal dari nilai leluhur dan diwariskan secara lisan kepada masyarakat Pulau Enggano itu sendiri. Sama seperti sistem hukum lainnya, sistem hukum Kikono ini juga membutuhkan struktur lembaga untuk menjalankan sistem hukum Kikono ini. Pada sistem Kikono ini disebut dengan Kai Haik Yamui yang terdiri dari beberapa jabatan utama, yaitu yang pertama Kapdop, kemudian Pabuki, yang ketiga kepala suku, kemudian yang terakhir kepala pintu suku. Lembaga adat ini berfungsi sebagai pengawas, pengatur hukum adat, dan pengelola wilayah adat budaya masyarakat adat Enggano. Pada sistem hukum Kikono ini juga memiliki 3 mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara itu sendiri, yaitu yang pertama, penyelesaian sengketa di tingkat keluarga. Penyelesaian sengketa di tingkat keluarga ini merupakan upaya pertama dihadapkannya dua belah pihak itu yang terlibat dalam suatu perkara untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Kemudian, apabila penyelesaian pada tingkat kekeluargaan ini tidak mendapatkan hasil yang mufakat, maka penyelesaian sengketa naik ke tingkat pintu suku, yaitu kepala suku. Maksudnya dari tingkat pintu suku atau kepala suku ini yaitu menyelesaikan secara kekeluargaan juga, namun melibatkan kepala suku di daerah tersebut. Kemudian apabila dalam tahap penyelesaian sebelumnya itu tidak mendapatkan solusi yang diinginkan, kemudian sengketa ini bisa dibawa ke lembaga tinggi yang ada di Pulau Enggano, yaitu Pabuki dan Yahawa. Pabuki ini berfungsi sebagai yang berwenang untuk memutuskan sengketa dan melibatkan pihak-pihak yang terkait itu sendiri, seperti melibatkan sanksi, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, agar dalam memutuskan perkara itu lebih objektif melihat dari keterangan-keterangan saksi dan tokoh masyarakat lainnya. Kemudian Yahawa ini berfungsi sebagai pelaksana keputusan-keputusan adat dan dapat memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar adat itu sendiri. Dan pada tingkat ini, keputusan yang diputuskan oleh Pabuki dan Yahawa ini bersifat final, dan pihak yang diberi sanksi harus menerima sanksi itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian dalam sistem ini juga terdapat sanksi adat. Yang pertama, denda adat. Denda adat ini berupa uang yang disepakati oleh pihak yang terlibat untuk pemulihan keseimbangan pada masyarakat itu sendiri. Kemudian adapun pengembalian barang dan warisan. Pengembalian barang dan warisan ini sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak yang disengketakan kepada pihak yang berhak menerimanya. Kemudian permintaan maaf. Permintaan maaf ini harus didampingi dengan tokoh adat serta keluarga sebagai saksi untuk melakukan permintaan maaf itu sendiri. Kemudian yang terakhir adanya pembayaran atau pemberian benda simbolis. Maksudnya ini adalah pemberian seperti kain adat untuk tanda perdamaian telah menyelesaikan sengketa itu secara damai dan telah mencapai solusi yang diinginkan.